Polisakarida. Polisakarida merupakan polimer dari unit monosakarida. Berbeda antara satu dengan yang lain, pada unit penyusunnya, ikatan yang menghubungkan rantai cabang yang berbentuk. Sifat-sifat polisakarida sering disebut senyawa bukan gula karena rasanya tidak manis. Satuan-satuannya dihubungkan secara glikosidik dan dapat dipecahkan dengan secara hidrolisis. Polimernya berbentuk secara alami. Glikogen, polimer glukosa dengan struktur yang mirip dengan amilopektin, tapi banyak cabang setiap 8 residu dan lebih pendek. Terdapat di hewan sebagai bentuk simpanan karbohidrat. Ketika dibutuhkan energi, dipecahkan menjadi glukosa, glikogenolisis, tersimpan dalam hati dan otot. Selulosa. Yang pertama, komponen utama pada tumbuhan berkayu, pembentuk dinding sel tumbuhan. Yang kedua, polimer deglukosa linear dengan ikatan beta 1 lebih dari 4, sehingga mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan amilosa atau tidak mudah dihidrolisis. Yang ketiga, bentuk seperti fiber atau seret lurus dan memanjang. Yang keempat, kegunaan. Kegunaannya yaitu adsorben, pengisi, pengikat, bahan pakaian, pelindung luka bedah. Seratnya berguna memperlancar pencernaan. Serat selulosa bisa diperoleh dari yang pertama Acetobacter psilinum, yang kedua Gossypium arboreum, yang ketiga Gossypium herbaceum, yang keempat Gossypium hirsutum, yang kelima Gossypium barbadense. Serbuk selulosa diperoleh dengan cara pemurnian dan reduksi ukuran secara mekanik dari selulosa yang diperoleh dari bubur kayu tanaman berserat. Derivat gula. Yang pertama, derivat gula asam askorbat atau vitamin C dan asam lainnya. Yang kedua, vitamin C banyak terdapat di yang pertama Hippophae rhamnoides, Elaeagnaceae, yang kedua Actinidia sinensis, Actinidiaceae atau kiwi, yang ketiga Capsicum annum, Solanaceae atau paprika, yang keempat Myrcaria cauliflora Myrtaceae, yang kelima Malpighia punicifolia Malpighiaceae. Identifikasi karbohidrat. Yang pertama, uji Molis, yaitu identifikasi karbohidrat secara umum. Yang kedua, uji Tollens, yaitu identifikasi gula pereduksi. Yang ketiga, uji Barfoed untuk membedakan mono dan disakarida. Yang keempat, uji Benedict, yaitu identifikasi gula pereduksi. Yang kelima, uji Fehling, yaitu identifikasi gula pereduksi. Yang keenam, uji Bial, yaitu identifikasi adanya pentosa. Yang ketujuh, uji Seliwanov, yaitu identifikasi adanya ketosa. Berikutnya biosintesis karbohidrat. Biosintesis karbohidrat merupakan komponen utama dalam suatu makanan yang merupakan sumber energi yang utama bagi setiap organisme hidup. Dalam sel tumbuhan, karbohidrat mengalami berbagai proses kimia, maka proses inilah yang akan kemudian mengalami peran penting dalam tubuh kita. Proses yang dialami oleh unsur-unsur makanan setelah dicerna dan diserap disebut dengan metabolisme intermediate. Metabolisme intermediate ini mencakup bidang luas yang tidak hanya proses metabolik yang dialami oleh masing-masing molekul saja, tetapi juga intermelasi dan mekanisme yang mengatur arus metabolik untuk dapat melewati proses-proses atau tahapan-tahapan tersebut. Proses metabolisme itu kemudian digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama anabolisme, penyatuan atau pembentukan. Anabolisme merupakan serangkaian kegiatan reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul kecil dan produk akhirnya adalah molekul besar. Dengan kata lain, reaksi yang bertujuan untuk menyusun atau sintesis molekul. Proses anabolisme yaitu glucogenesis, glikogenesis, dan fotosintesis. Yang kedua, ada katabolisme, pemecahan. Katabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang substrat awalnya adalah molekul besar dan produk akhirnya molekul kecil, atau dengan kata lain, reaksi yang bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Proses katabolisme yaitu glikogenesis asam pirufat. Yang ketiga, amfibolisme atau yang disebut dengan persimpangan. Reaksi ini memiliki lebih dari satu fungsi dan terdapat pada persampingan metabolisme sehingga bekerja sebagai penghubung antara reaksi anabolisme dan reaksi katabolisme. Contohnya reaksi ini adalah siklus asam sitrat. Adapun proses metabolisme karbohidrat, yang pertama glukolisis. Glukosa diaktifkan oleh molekul ATP menjadi glukosa fosfat. Melalui tahap-tahap proses kimia yang kompleks, glukosa fosfat diubah menjadi asam pirufat, yaitu senyawa hasil akhir glukolisis yang memiliki 3 atom karbon. Yang kedua, Dow-Krebs. Asam pirufat mengalami oksidasi sehingga melepaskan
karbon dioksida, dan asetil-CoA. Asetil-CoA mengalami oksidasi sempurna di dalam siklus asam sitrat Dau-Krebs sehingga menghasilkan atom hidrogen berenergi tinggi serta membebaskan molekul karbon dioksida. Yang ketiga, sistem transport elektron. Atom hidrogen berenergi tinggi dari siklus Krebs akan dipisahkan menjadi proton H+ dari elektron berenergi tinggi. Ion H+ menangkap elektron dari oksigen bebas membentuk senyawa air. Elektron berenergi tinggi dipindahkan ke dalam molekul pembawa elektron NAD dan FeAD untuk masuk ke dalam rantai transport elektron. Dan fosforilasi oksidatif yang akhirnya menghasilkan energi berupa ATP. Proses ini berlangsung dengan bantuan enzim sitokrom. Selanjutnya adalah gula. Gula reduksi. Gula reduksi merupakan gula yang mempunyai gugus keton atau aldehid sehingga mampu memproduksi ion Cu2+ menjadi Cu+. Sifat reduksi dari suatu molekul gula ditentukan oleh ada tidaknya gugus hidroksil atau OH bebas yang reaktif. Sukrosa tidak mempunyai gugus OH bebas yang reaktif karena keduanya sudah saling berikatan. Sedangkan laktosa mempunyai OH bebas pada atom C nomor 1 pada gugus glukosanya. Oleh karena itu, laktosa bersifat pereduksi, sedangkan sukrosa bersifat non-pereduksi. Pengertian gula. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena dapat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk menjadi energi. Secara umum, gula dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, monosakarida. Mono yang berarti satu yang terbentuk dari satu molekul gula, yang termasuk monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua yaitu disakarida. Berbeda dengan monosakarida, disakarida berarti terbentuk dari dua molekul gula. Yang termasuk disakarida adalah sukrosa, gabungan glukosa dan fruktosa, laktosa, gabungan dari glukosa dan galaktosa, dan maltosa, gabungan dari dua glukosa. Macam-macam disakarida. Yang pertama, maltosa. Maltosa merupakan hasil dari hidrolisis pati, terdiri dari dua glukosa yang terikat dengan ikatan alfa 1 sampai 4 dan dapat dihidrolisis. Yang kedua yaitu sukrosa. Dikenal sebagai gula meja, berperan penting dalam pengolahan makanan dan banyak terdapat pada tebu, bit, silawan, dan kelapa kopior. Terdiri dari glukosa dan fruktosa yang terikat yaitu C1 alfa glu sampai C2 beta fru. Dapat dihidrolisis oleh sukrase atau invertase. Pada pembuatan sirup atau gula pasir, sukrosa dilarutkan dalam air dan dipanaskan. Sebagai sukrosa akan terurai menjadi glukosa dan fruktosa yang disebut gula invert. Ketiga, laktosa. Dikenal sebagai gula susu, terdiri dari galaktosa dan gluktosa yang berikatan dengan cara C1 beta galaktosa sampai C4 gluktosa. Dapat dihidrolisis oleh laktase atau beta galaktosidase. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.